Bahkan mereka sangat yakin kiamat itu akan terjadi di masa-masa mereka. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW begitu meyakinkan kepada mereka tentang seluk-beluk akhir zaman, dan dampaknya sangat positif bagi keimanan para sahabat. Dan dampak inilah yang ingin kita hadirkan di umat Nabi yang hidup zaman ini, yaitu adanya energi yang sangat positif, energi total untuk hidup hanya untuk Allah. Hidup adalah untuk agama Allah, hidup adalah untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu nggak nyambil Bapak Ibu, nggak nyambil, tapi fokus. Kalau dia pebisnis, dia bertekad dengan bisnisnya, dia akan jadikan untuk bagaimana agama Allah ini kuat dengan kekuatan ekonomi yang dia menjadi salah satu penyalur dananya. Kalau dia seorang penguasa, dia ingin masa jabatannya selama dia berkuasa untuk menguatkan agama Allah, untuk menopang agama Allah, dan itu total, niatnya memang untuk itu. Makanya saya ingatkan kepada para PNS, di jenjang apapun beliau berada, jangan keluar, bertahan di dalam, tingkatkan ketakwaan, tambah takutlah kepada Allah, dan jadikan jabatan kekuasaan itu untuk menopang agama Allah. Bela Islam, bela kaum muslimin. Kita sudah di penghujung umur umat dunia. Siapa yang sebagai seorang guru, bertekadlah bagaimana murid-murid yang dididiknya menjadi murid-murid yang bertauhid, murid-murid yang berakidah, murid-murid yang cinta Allah, cinta Rasul, dan cinta agama, cinta bangsa, cinta tanah air. Jadikan amal soleh terbesarnya adalah di dunia pendidikan. Siapa yang bergerak di bidang ekonomi, bergerak di bidang kedokteran, kesehatan, apapun bidang yang ditekuni, jadikan bidang itu untuk menguatkan Islam. Baik, kaum muslimin, kita sedang ada di akhir zaman. Mana buktinya? Ketika Rasulullah SAW ditanya, kapankah kiamat akan terjadi? Tegas Nabi mengatakan, saya tidak tahu. Yang bertanya mungkin lebih tahu daripada saya. Ternyata yang bertanya adalah malaikat Jibril. Nah, dengan ini akhirnya sepakat seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah memutuskan tidak ada satupun orang di bumi ini, bahkan di langit, selain Allah yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Ini poin pertama. Dan dengan ini kita juga menolak mentah-mentah semua pernyataan dan ramalan yang menyebutkan kapan kiamat akan terjadi. Kita tolak, siapapun yang menyampaikannya. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan, saat ditanya baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, ada nggak ciri-ciri dan tanda-tandanya? Kalau ada, apa?" Bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Ada, kata Nabi. Ciri-cirinya satu, apabila engkau menemukan nanti suatu zaman orang yang hidup pada zaman itu, sebelumnya mereka miskin-miskin, kere-kere, mereka hanya sebatas penggembala ternak. Saking miskinnya mereka tidak punya alas kaki, tak mampu beli alas kaki, mereka bertelanjang dada. Tiba-tiba saja mereka ini menjadi kaya raya dan berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ini hadis Imam Muslim, hadis sahih, diceritakan oleh Umar ibn Khattab. Saat Rasulullah ditanya di dalam hadis Imam Ahmad oleh Abu Hurairah, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud itu? Miskin, kere, penggembala ternak, nggak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba kaya raya dan sangat berkuasa, lalu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Siapa yang kau maksud ya Rasulullah?" Jawaban Nabi, "Humul Arab." Mereka adalah bangsa Arab. Lihat fakta yang ada. Dulu Jazirah Arab,
namanya masih Jazirah Arab sebelum pecah menjadi negara-negara masing-masing. Jazirah Arab ini sebelum minyak bumi ditemukan miskin nggak Pak? Miskin, gurun Sahara yang luas dan tandus. Tapi saat minyak bumi ditemukan, mereka menjadi negara kaya dunia, menjadi negeri petrodolar, dan mereka mendirikan negara masing-masing. Arab Saudi, masing-masing pangeran itu sekarang Pak kekayaannya Masya Allah, masing-masing putra mahkota kekayaannya Masya Allah. Macam Raja Salman saja, Raja Salman itu udah kelas zuhudnya loh itu Pak, udah kelas zuhudnya. Harta kekayaannya kalau dihabiskan oleh 18 keturunannya nggak habis-habis itu. 18 keturunan ini nggak usah kerja, ngabisin aja 18 keturunan baru habis, atau boleh dikatakan belum habis. Ibarat Allah yang kami muliakan, lihat masing-masing negara ini sekarang sedang berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi pencakar langit. Makkah, Masya Allah, yang dibuat hari ini di Mekah luar biasa. Gedung-gedung tinggi, besar, mewah, megah, mahal, mengalahkan bukit-bukit yang ada. Lihat Masjid Nabawi, kayak tenggelam Pak, dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5 di sekitarnya, tinggi-tinggi, megah-megah, mewah-mewah. Datanglah ke Riyadh, Bapak akan melihat kota Riyadh disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa. Silakan datang ke Jeddah, Masya Allah, Jeddah, gurun Sahara yang panas, tandus, bebatuan, hari ini sudah dijadikan sebagai pusat perdagangan Timur Tengah. Silakan datang ke Kuwait, Bapak tidak akan menyangka kalau sedang ada di Arab, saking majunya dan saking megahnya dan tinggi-tingginya gedung-gedung yang ada di sana. Silakan ke Abu Dhabi, kata orang belum sah dan belum pernah dianggap ke Arab kalau belum sempat masuk ke Abu Dhabi. Masuk, lihat ke sana, keliling situ, Masya Allah, luar biasa kekayaan, kemegahan. Kehidupan manusia di sana sudah sangat dimanjakan oleh glamornya harta kekayaan dunia ini. Pergilah ke Dubai. Saya sudah mengatakan, dan sampai hari ini Dubai mengalahkan seluruh rekor dunia. Gedung-gedung tertinggi di dunia bermunculan di sana. Gedung nomor 1 tertinggi di dunia hari ini yang belum terkalahkan adanya di Dubai, Burj Khalifa, tingginya 828 meter. Persaingan ini belum selesai sekarang. Di Jeddah, oleh orang terkaya nomor 5 dunia, sedang dibangun di tepi Laut Merah gedung tertinggi yang nanti akan mengalahkan rekor Dubai, namanya Kingdom Tower. Dibangun oleh Pangeran Al-Walid bin Talal, orang terkaya nomor 5 dunia. Dia menghabiskan dana di uang rupiahan kita lebih 120 triliunan rupiah. Ketinggiannya 1,2 kilometer. Miskin loh dulu, kere, hanya penggembala ternak. Hari ini kaya raya dan mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini yang pertama. Yang kedua, bukti dan tanda bahwa kita sudah memang di akhir zaman. Saya katakan sekarang, akhir zaman yang pasti yang saya maksud, akhir zaman untuk zaman umat Islam. Untuk zaman umat Islam, bukan bermakna akhir zaman maknanya kiamat, karena insya Allah umat Islam tidak akan pernah menyaksikan kiamat. Tapi umat Islam akan habis, inilah akhir zamannya, sudah sangat dekat. Ada 5 fase sejarah. 1, 2, 3, 4, 5.